Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berada di Taman Anggur milik Bapak Yusuf Siregar. Alhamdulillah, anggur di Pekanbaru berbuah dan rasanya manis insyaallah. Kemudian salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang sebuah kisah hikmah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dengan sang penjual roti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid daripada Imam As-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang biasa kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau seorang ulama besar. Suatu ketika pada masa di akhir usianya, beliau ingin sekali pergi ke kota Basrah. Beliau tinggal di Baghdad dan beliau ingin pergi ke kota Basrah. Dan keinginan itu sangat menggebu-gebu. Maka dipersiapkanlah bekal untuk menjadi seorang musafir berangkat ke kota Basrah. Maka sampailah di kota Basrah tersebut, tiba waktu masuk salat Isya. Beliau sang imam melaksanakan salat Isya berjamaah, lalu beliau istirahat di dalam masjid tersebut. Akan tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sedang istirahat, datanglah marbot atau pengurus masjid menghalau sang imam supaya tidak boleh istirahat dalam masjid. Dan di marbot tersebut tidak tahu kalau yang istirahat itu adalah seorang imam besar, karena beliau tidak pernah menyebutkan siapa dia gerangannya. Maka sang imam pun mengikuti yang disampaikan oleh marbot. Kemudian beliau keluar, lalu beliau istirahat di teras masjid tersebut. Lalu datang lagi sang marbot menghalaunya, dan dia tidak boleh istirahat di teras tersebut. Akhirnya dia harus keluar dari masjid tersebut. Sampailah di jalan, lalu peristiwa itu dilihat oleh sang penjual roti. Merasa kasihan, maka sang penjual roti tersebut menawarkan bahasanya sang bapak tersebut, sang imam, untuk istirahat di gubuknya, di tempat dia jual usahanya. Maka ketika dia istirahat di tukang roti tersebut, maka luar biasa, sang imam terkesima melihat amalan sang penjual roti. Ketika dia diajak bicara, maka dia berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi seandainya dia tidak diajak bicara, ketika dia sedang mengadun roti, maka dia selalu beristighfar kepada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan ini dilakukan berulang-ulang, dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Rasa heran Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ditanyalah kepada sang penjual roti, "Wahai bapak, sudah berapa lama engkau melakukan, mendawamkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka sang penjual roti menjawab bahwasanya aku telah melakukan ini, yaitu berawal daripada usahaku mendirikan, yaitu jualan roti ini, itu sudah 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Lalu sang imam bertanya, "Sudah apa yang kau dapatkan ketika engkau selalu mendawamkan, selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah?" Maka sang penjual roti menjawab, "Alhamdulillah, segala keinginanku telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatku telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu yang sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu sang imam bertanya, "Apa gerangan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginanmu?" Maka sang penjual roti menjawab, "Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal
seorang ulama besar yang tinggal di kota Baghdad. Maka seketika itu sang imam bertakbir Allahu Akbar. Jauh-jauh aku dari Baghdad. Kemudian aku sampailah di masjid, dihalau oleh takmir, dihalau oleh marbot. Kemudian sampai taras begitu juga, sampailah ke jalan dan sampai ini aku bertemumu. Maka sesungguhnya aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa kekuatan, kedahsyatan daripada istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita membiasakan untuk beristighfar kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah, dan kita tidak tahu kapan usia kita akan menjemput kita. Kulun nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti dan pasti. Maka mari kita membiasakan, kita basahi lidah kita dengan zikrullah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.